aku Calista Ramadhani Etsani, bisa dipanggil Calista atau Ista. Oke, Mbak Kalista begitu ya? Iya, betul. Oke nih Mbak Kalista, perkenalkan saya adalah konselornya Mbak Kalista ya. Oke, nah di sini nama saya Eva Priani Mahmud, saya adalah konselornya Mbak Kalista, gitu ya. Kalau boleh tahu Mbak Kalista tadi kesininya naik apa tuh Kak? Aku naik motor sih Kak kesininya tadi. Naik motor macet gak Kak? Jujur iya macet. Tadi tuh pertama itu macet dari yang pertigaan Puri Lidah Kulon yang arah Bangkalan, Bakungan apa itu loh, Gresik itu kan, Ya. Giriorejo. Nah terus yang kedua itu macet juga di arah pertigaan yang Puskesmas Lidah Kulon. Oh berarti rumah kakak emang jauh ya dari sini, Laka Santri begitu ya? Iya lumayan sih, kayak 15 menitan gitu kalau nggak macet. Oke Kak. Kakaknya tinggal sendiri apa kos apa gimana tuh Kak? Aku ngekos sih Kak, kebetulan anak rantau. Oh, kakaknya ngekos. Sendirian apa sama teman tuh Kak? Aku sendirian kebetulan. Sendirian gitu ya Kak ya. Kakaknya nggak takut begitu kalau sendirian? Apa gimana? Kalau takut enggak Kak ya, karena emang kebiasaan sendirian sih. Berarti kakak udah terbiasa begitu ya? Mm. Oke. Kalau boleh tahu, kakaknya kuliah di mana tuh? Kuliah apa kerja? Aku kuliah di UNESA kebetulan. Di UNESA. Oke. Sebelum pembahasan kita lebih dalam lagi nih Kak ya, kakaknya pernah konseling nggak? Pernah itu cuma sekali Kak, waktu aku SMA itu konseling bidang karir, di bidang karir kayak tanya cocok gak ya aku jurusan ini dengan minat bakat yang sudah dites dengan guru BK aku, terus cocok gak ya kalau misalnya aku masuk kampus ini tuh keterima gak ya, kayak gitu. Tapi kayaknya udah pernah begitu ya. Tapi yang baru kayak individu itu udah kedua kalinya berarti bersama saya? Apa pertama kali? Kalau yang sama guru BK saya itu kebetulan nggak individu sih Kak, karena kayak kalau dibilang kelompok ya bisa, soalnya kayak 3 orang gitu kan. Nah itu pun juga nggak dijelaskan gimana sih konseling, kayak cuma ya tanya-tanya konsultasi aja gitu loh gitu. Oh berarti cuma konsultasi untuk kuliah begitu ya? Betul. Oke, berarti untuk individunya sendiri itu baru pertama kali ini ya Kak ya? Iya betul, baru pertama kali. Oke, kalau boleh tahu lagi nih Kak, Ya Allah. oke berarti kakaknya itu pertama kali ya ini ya, individual begitu ya? Iya secara intens gitu baru pertama kali sih Kak, sebelumnya belum pernah. Oke nggak apa-apa Kak. Nah terus oke. Sebelumnya berarti kakaknya no. Oke, berarti sebelumnya itu ya kayak kita akan ada perjanjian di mana kakaknya di sini itu bisa menceritakan apapun permasalahannya kakaknya begitu ya. Iya. Kakaknya bisa teriak, bisa nangis, tapi kakaknya tidak boleh menyakiti saya sendiri dengan kakaknya ya. Oke. Kakaknya kalau mau ada emosi, mau ada apapun itu nanti saya kasih ada kertas begitu. Kakaknya bisa gambar, kakaknya bisa
kamu sobek-sobek kertas itu tidak apa-apa. Oke kak. Oke. Juga di sini nanti ada sisi aku lali. Asasnya. Iya. Oke, di sini ada. Oke, di sini ada asosiasi. Asosiasi bebas. Asas kerahasiaan. Oke, di sini ada. Oke, di sini ada asas kerahasiaan ya kak ya, yang Iya, dimana oke. kakaknya bisa bercerita apapun itu. Kakaknya nggak usah perlu takut gitu. Yang bawahnya saya sendiri sebagai konselor Anda dan dengan Anda ya. Oke kak. Oke. Kalau boleh tahu kakaknya itu mau kesini mau menceritakan apa? Ini sih kak, permasalahan pribadi saya tuh kecanduan main HP, terutama itu scroll TikTok kayak every time, everywhere, every time ya, terus kayak 24 jam per 7 ya, kayak gitulah. Iya, berarti kakaknya itu sering sekali begitu ya bermain HP begitu. Betul. Kalau boleh tahu itu sampai mengganggu untuk tidurnya kakaknya dan untuk perkuliahannya kakaknya begitu. Iya, mengganggu sendiri aku juga, mengganggu tugas aku juga. Karena kan memang kalau main HP itu aku sudah di ranah lupa waktu ya kak ya. Karena memang misalnya sekarang tuh dikasih tugas gitu ya sama dosen gitu, terus deadline-nya besok gitu, besok malam ya. Hari ini tuh aku nggak ngerjakan habis matkul, misalnya habis selesai matkul itu sore ya, itu aku nggak mengerjakan. Jadi pulang kos itu mandi, makan, terus sholat, tidur, nggak tidur sih, kayak rebahan main HP itu sampai malam, terus baru ngerjain tugas itu sekitar hamin 1 jam, hamin 2 jam, nanti tergantung tugasnya kak. Misalnya kayak buat makalah gitu ya, kalau buat makalah itu aku udah ngerjain dari habis maghrib gitu, habis sholat maghrib tuh udah tak kerjain. Tapi kalau cuma tugas-tugas kayak analisa, cuma sedikit-sedikit gitu, kayak ya cuma dikit aja kayak analisa tapi studi kasus gitu kan, itu sedikit, itu aku ngerjainnya kayak hamin 1 jam, hamin 2 jam kayak gitu. Oh, berarti kakaknya itu sering menunda-nunda tugas gitu ya kayak, tapi bukan yang sering-sering banget, tapi kayak kalau makalah yang tadi kakaknya sebut itu kayak sebelum maghrib begitu ya, pas sudah maghrib kakaknya itu langsung mengerjakan begitu ya. Iya, sudah maghrib aku baru ngerjain. Juga bisa dibilang menunda-nunda tugas, juga bisa dibilang juga susah mengatur waktu Kak. Susah manajemen waktu gitu lah. Berarti kakaknya sampai susah mengatur waktunya untuk tugas-tugas begitu ya. Iya, dimana harus jam mengerjakan tugas dan dimana harus aku bermain HP gitu. Jadi itu sangat-sangat berpengaruh sekali ya kayak bagi kehidupan perkuliahannya kakaknya begitu. Iya bener, sangat mempengaruhi perkuliahan saya. Oke, kalau boleh tahu awal mulanya bagaimana tuh kak? Kok bisa sampai keterusan banget sampai mengganggu perkuliahannya juga gitu? Karena kan di sini sendiri ya kak ya. Ya. Kalau dulu di rumah itu kan ada saudara, jadi kan nggak melulu main HP, ya main HP tapi tuh nggak sampai semalaman gitu. Soalnya kan ada yang diajak ngobrol gitu kan, ada temannya gitu, ada orang tua juga yang diajak cerita gitu. Nah sedangkan di sini kan saya rantau ya di kos, jadi kan harus komunikasi dengan orang tua dan adik itu dengan menggunakan HP kan, jarak jauh soalnya. Jadi ya sering apa ya, bersosialisasinya tuh lebih sering sama
sama HP daripada seseorang kayak gitu. Oke, jadi dulunya kakaknya itu sering ada saudara begitu ya kak ya. Jadi ada yang ngajak ngobrol gitu Iya, ya kak betul. ya. Entah itu adiknya, entah itu mamanya begitu ya kak ya. Tapi waktu kayak ngekos begitu, kakaknya itu merasa sendirian begitu ya kakak ya. Iya, karena kan memang harus komunikasinya kan lewat HP ya kak ya. Terus juga sebenarnya tuh di sini tuh ada saudara juga, cuma ya jauh, dan saudara pun tuh kayak sibuk gitu loh dengan urusannya masing-masing. Jadi aku nggak bisa kayak harus ngobrol setiap hari Iya. gitu kan. Jadi harus lewat HP gitu. Oke, itu untuk yang saudara. Apakah kakaknya kayak bermainnya itu berlebihan sampai jam berapa tuh kak kalau boleh tahu? Aku biasanya itu scroll TikTok gitu kak ya. Dari pulang kampus misalnya, pulangnya sore gitu ya. Itu aku udah selesai mandi, udah selesai makan, itu pun bahkan aku makan dengan nonton HP kak, nonton YouTube. Jadi kadang itu setelah makan kan, setelah nonton YouTube itu aku scroll TikTok sampai malam, pokoknya sampai bener-bener aku ketiduran dan HP-nya tuh masih nyala gitu loh kak. Iya. Berarti sampai kakaknya itu sampai makan juga itu lihat HP begitu ya. Ya, bahkan aku jalan kaki itu juga pegang HP kak. Berarti itu sangat-sangat berpengaruh ya kak ya. Dimana kakaknya itu kayak ulang kembali ya kak ya. Kakaknya itu sampai makan pun lihat HP, scroll TikTok. Terus habis itu mau tidur pun sampai ketiduran terus HP-nya nyala gitu ya kayak scroll TikTok. Terus sampai yang tadi kakak terakhir sebutkan apa kalau boleh tahu? Jalan kaki pun pegang ya, HP, lihat jalan HP. kaki sampai pegang HP begitu ya kak Betul. ya. Oke, itu adalah sifat negatif ya kak ya, yang dimana nantinya kayak makan itu sambil nonton HP kan nanti membuat makan kita jadi nggak nafsu begitu kak, jadi kayak fokusnya sama HP begitu ya kak ya. Nah terus untuk jalan kaki juga itu kakaknya nanti bisa nggak ngeliat sekitarnya kakak nih ya kan. Jadi kakak fokusnya main HP terus sambil jalan begitu ya, nanti takutnya ada apa-apa di jalan gitu ya kak ya. Terus yang ketiga tadi ada kakaknya tidur sambil megang HP begitu sampai Iya, ketiduran ya pas nonton ketiduran TikTok. ya kan. Itu kan membuat gimana ya, memang membuat tubuh kita menjadi kayak capek begitu kayak sampai terjatuh kan. Takutnya nanti HP-nya sampai terkena oleh wajahnya kakaknya juga ya begitu ya kak ya. Ini tuh sifat negatifnya ya kak ya. Apakah kakaknya ingin merubahnya atau memberi jeda begitu kak? Iya boleh kak, karena memang ini udah parah banget kecanduan saya main HP. Oke, di sini self monitoring ya kan ya, self monitoring dulu kan. Tadi udah monitoring. Ya, monitoring terus kontrol. Iya, kontrol. Yang tadi nulis kan. Oke, di sini ada buku ya kak ya. Tadi saya sudah menuliskan semua permasalahannya kakaknya ya. Oke, di sebelah mana ya? Sini saja. Oke, yang pertama tadi ada kakaknya main TikTok sambil makan. Berapa jam? Nonton YouTube sambil makan. Oke. Nonton YouTube sambil makan. Ya. YouTube. Oke. Berapa jam nih kak? Biasanya satu tayangan video itu 30 menitan mungkin kak, kurang lebih 30 menit. Oke, berarti kakaknya untuk makan sendiri keseringan berapa tontonan tuh kak? Satu tontonan sih kak, karena aku biasanya kayak makan cepet gitu, makan berat tuh kayak cepet, gak sampai 30. Berarti kita 30 apa 25 begitu ya? Ya 30 gitu boleh kak. 30 menit ya. Oke, ini untuk YouTube ya. Iya. Oke, yang kedua ada tidur ya, tidur. Scroll TikTok tadi ya. Iya, scroll TikTok. Berapa nih kak? Biasanya tuh sampai 8 jam gitu pernah sih kak. 8 jam.
Itu dari jam berapa sampai jam berapa kak? Aku nggak hitung karena memang kadang itu kalau nggak kuliah scroll TikTok, bahkan kuliah pun juga scroll TikTok gitu kak. Oh, sama saja begitu ya kak ya, Iya. kayak nggak ada bedanya gitu. Betul. Oke. Full gitu ya. Oke, terus habis itu yang ketiga jalan ya. Iya. Sambil TikTok kan? Enggak, Apa? main HP, kadang bales chat WA. WA gitu ya. Mm. Oke, sampai gimana tuh? Sampai jauh nggak kak? Kan kakaknya jalan kaki itu semisal dari mana tuh kak? Dari rumah kak, kos sampai pasar kak, atau depan mau beli makan jajan gitu? Enggak Berapa? suka. Aku kan cuma sampai parkiran Unesa ke Prodi sih Oke. main HP-nya. Soalnya kan kos aku jauh ya dari tempat makan, jadi harus naik motor kalau cari makan, jadi nggak pegang HP. Oke, berarti berapa menit tuh kak? Kira-kira aja, kira-kira dari parkiran Unesa FIP sampai ke kelas lah. 5 menit mungkin ya, atau 10 menit nggak tahu ya. 10 menit. 10 menit gitu deh. Ini adalah kebiasaannya kakak yang main negatif ya. Oke, kakaknya tahu sendiri kan kalau memakan Oke, nonton YouTube sambil makan begitu ya Iya. kayak 30 menit. Kalau positifnya nih kak, positifnya kita lihat, kita tarik nih kak ke positifnya. Itu nonton YouTube-nya sambil makannya mau dikasih berapa nih kak? Mungkin ini dulu ya kak, 25 gitu, dikurangi 5 menit aja Gak deh. apa-apa, kita kan buat 1 bulan gitu ya. Ya boleh. 1 bulan. Berapa? 25 ya? 25. Oke, terus untuk yang kedua itu ada tidur itu sambil scroll TikTok. Nah, dimana kalau tidur sambil scroll TikTok yang tadi aku sebutin, yang sampai takut kena muka begitu kan, nyakitin diri sendiri gitu kan, mbaknya juga lumayan ya, full ya, Iya. 8 jam begitu. Nah, itu kakaknya mau kurangin berapa nih? Mungkin 4 jam kali ya kak. 4 jam. Oke, 4 jam. Terus untuk yang ketiga ini, jalan sambil balesin WA. Mungkin nggak sama sekali ya. Bagus banget loh kak. Iya, karena kadang tuh kalau jalan sambil WA itu kayak ngelihat grup gitu lah kak, kayak matkulnya di kelas mana gitu, jadi kayak keterusan balas WA orang-orang gitu loh. Iya betul sih kak, jadinya takutnya nanti kita itu malah fokusnya sama HP, sampai di sekitar kita itu kayak gimana ya, kayak takut gitu, kayak rasa Lupa dengan sekitar gitu ya. Oke, semisal nih kita bahas reward ya. Oke, untuk rewardnya kakaknya suka apa tuh kak? Apa ya kak, ini bisa hobi kah atau apa gitu, makanan? Apapun, bisa makanan, bisa belanja apa gitu, baju apa, celana apa, apapun gitu kak. Mungkin makanan ya kak ya. Makanan apa tuh kak kalau boleh tahu? Paling suka itu sama somai. Oke. Iya. Somai. Oke, kalau kakaknya nih, kalau kakak tidak melakukan untuk makan sambil lihat YouTube nih, kakaknya bakal apa ya? Dah. Apa mau tadi kamu bilang? Punishment. Oke, kalau kakaknya nggak lihat YouTube sambil makan, kakaknya bakal dapat punishment nih, dapat somai. Selama ini kan kita lihat dari 1 minggu ya, kita lihat per 1 minggu dulu. Oke, 1 minggu gitu ya. Oke, kakaknya mau dapat somai berapa tuh? Untuk rewardnya aku mungkin somainya bisa sehari sekali ya kak. Habis pulang kuliah mungkin bisa beli gitu ya.
bagus sih Kak. Jadinya Kakak ada ketingkatan untuk nggak lihat YouTube sambil makan begitu ya Kak? Iya, Ya? mungkin dengan semua ini sih ya Kak, Iya. lebih tepatnya. Ya oke boleh. Oke, untuk yang kedua nih, tidur sambil scroll TikTok. Sama juga mungkin ya Kak, aku Oke. samain semuanya boleh nggak sih Kak? Boleh, Iya boleh, gitu boleh. aja sih. Boleh, berarti selama 1 hari sering lah, selama 1 minggu itu beli somai begitu. Iya. Jadi ada tingkatannya begitu ya Kak Iya, ya. betul. Makanya untuk tidak lihat YouTube sambil makan begitu, terus habis itu ada tidur sambil scroll TikTok gitu sampai kena ke diri Kakak sendiri. Terus habis itu ada jalan dari parkiran sampai ke kelas prodi begitu, WA gitu. Oke, jadi ada ketingkatannya nih. Jadi kakaknya bakal kurangin berapa nih Kak? Mungkin tadi ya Kak yang untuk di YouTube itu mungkin untuk minggu pertama aku bisa kayak 25 menitan. Ya. Terus minggu kedua itu bisa kayak 15 menit gitu ya mungkin. Terus minggu ketiga bisa 10 menit, terus minggu keempat mungkin bisa 5 menit atau enggak sama sekali sih. Bagus banget loh Kak, itu adalah ketingkatan dari kakaknya untuk mengurangi yang namanya megang HP begitu ya Kak ya. Jadi kayak memberikan jeda begitu. Oke, ini nanti untuk pelajaran buat kakaknya juga bisa kakak tulis di rumah atau dimanapun itu, jadi kayak mengingat-ingat lagi begitu ya Kak ya yang kakak lakukan. Oke, ada lagi yang bisa saya bantu? Ada lagi yang kakaknya mau ceritakan? Mungkin permasalahannya cuma kecanduan HP itu dulu ya Kak. Mungkin aku bakal rajin apa ya namanya, update ke kakaknya. Mungkin ada permasalahan lagi nih yang mengganggu manajemen waktu aku gitu. Kayak bisa sih Kak, nanti saya kontrol per mingguannya begitu ya. Nanti saya lihat lagi gitu, oh Mbak Ista ternyata sudah mulai mendingan nih gitu. Iya, boleh. Oke, begitu ya Kak ya. Iya, mungkin ini bakal aku edit sih Kak di aplikasi Canva mungkin ya. Nanti linknya aku kasih ke kakaknya biar kakaknya juga melihat aku bisa nyatet kayak oh sekarang aku udah bisa ngurangin nih kayak gitu ya mungkin ya. Oh bagus banget loh Ya, kakaknya daripada kalau aku tulis di buku gitu. Kayak bagus banget sih Kak kalau kakaknya ada kayak mau ngedit di Canva gitu, Iya. ada niat begitu untuk merubah diri kakak gitu Iya. ya. Oke, terima kasih loh kakak. Iya. Aku yang harusnya terima kasih Kak karena bisa kakaknya tuh bisa membantu permasalahan aku, menyelesaikan bersama-sama, mencari solusi gimana nih caranya supaya aku tuh nggak kecanduan HP gitu, karena memang awalnya tuh bingung gitu loh Kak mau ke siapa, soalnya mau cerita ke temen-temenku pun juga kecanduan HP. Kita sama gitu loh permasalahannya gitu. Jadi waktu tahu oh ada Kak Eva nih yang bisa membantu, oke lah aku konseling aja gitu. Oke, terima kasih banyak udah dipercaya untuk menjadi konselornya Mbak Ista juga ya. Bisa dipercaya, semoga untuk kedepannya Mbak Ista bisa merubahnya. Oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Berapa menit? Udah 3, tapi ya belum ada yang dipotong-potong gitu yang tadi